iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, tahu nggak bahwa perkembangan dunia teknologi saat ini makin pesat ke arah serba digital. Era digital telah membuat manusia memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi juga menjadi alat yang membantu kebutuhan manusia. Dengan teknologi, apapun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Begitu pentingnya peran teknologi yang mulai membawa peradaban memasuki ke era digital. Sehingga sangat disayangkan bahkan merugikan kita apabila kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan informasi yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Nah, teman-teman semuanya, pernah gak sih kalian itu kepikiran bahwa desa kalian yang sangat jauh dari kota akan berubah menjadi sebuah kota? Ya, pada video kali ini kami akan menyajikan sebuah desa yang kini sudah menjadi kota industri. Ya, namanya adalah Desa Bahodopi, Kecamatan Bahodopi, yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Bahodopi dulunya hanyalah kecamatan biasa yang mayoritas penduduknya adalah nelayan dan petani. Tetapi 6 tahun terakhir berubah layaknya kota karena adanya perusahaan raksasa yang datang ke kecamatan ini, khususnya di Desa Bahodopi dan sekitarnya, yaitu Desa Vatuvia, Lalampu, dan Keorea, yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat diakibatkan karena banyaknya buruh yang datang bekerja dari berbagai daerah. Sempitnya jalan dan banyaknya penduduk setiap harinya membuat kemacetan yang sangat tinggi. Penyebab utamanya ialah banyaknya karyawan dari perusahaan raksasa yang datang ke desa ini. Tak tanggung-tanggung, jumlah karyawannya mencapai 20.000 orang, sehingga menambah padatnya jalan raya. Dan kondisi ini menjadi dampak yang sangat buruk bagi masyarakat setempat yang rumahnya bersampingan langsung dengan perusahaan. Setelah membuat video ini, apa tanggapan Anda tentang hal tersebut? Menurut saya, tanggapan saya tentang setelah membuat video ini, bahwasanya di satu sisi mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Karena di sana itu banyak petani dan mayoritas petani dan mayoritas juga ada yang menjadi nelayan. Nah, ketika perusahaan itu datang dan masuk ke desa mereka, sebagian mereka menerima, sebagian mereka tidak. Karena banyak lahan yang diambil oleh perusahaan tersebut secara percuma. Dan itulah yang menimbulkan banyak konflik. Nah, konflik yang pertama itu bahwasanya mereka kekurangan informasi bagaimana terkait perkembangan yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu juga disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan. Bahwasanya sebenarnya di satu sisi mereka juga dirugikan seperti itu karena istilahnya mereka diberikan pekerjaan, tapi di samping itu juga mereka mendapatkan banyak ancaman seperti gunungnya menjadi gundul, kemudian banyak lahan-lahan yang diambil, dan kemudian banyak penumpukan masyarakat serta kemacetan yang terjadi. Nah, untuk sekarang, untuk era digital sekarang, bahwasanya kita itu perlu menggali terlebih dahulu, mencari informasi terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengetahui sebenarnya dampak apa yang akan terjadi ke depannya ketika kita memberikan ruang untuk orang asing masuk seperti itu. Nah, itu juga sampai sekarang menjadi sebuah ancaman bahwasanya banyak orang-orang yang terpengaruh, banyak orang-orang yang istilahnya terpengaruhi oleh iming-imingnya seperti itu, akhirnya mereka sekarang merasakan dampaknya sendiri seperti itu. Mbak, setelah membuat video ini, apa tanggapan Mbak tentang video tersebut? Menurut saya dari video yang telah kami rancang tadi, bahwasanya masyarakat ternyata masih awam dengan adanya penggunaan media informasi. Nah, dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa masyarakat itu hanya ikut-ikutan saja. Dan diharapkan untuk kita generasi 4.0 agar lebih memahami dan mempelajari bagaimana penggunaan media dan media informasi yang telah ada dengan tujuan untuk tercapainya keinginan yang akan kita harapkan untuk masa depan.
Gaji dari para buruh pun berbeda-beda, tergantung mereka masuk di departemen yang mana. Istilahnya, sudah cukuplah untuk membiayai keluarga, tetapi lingkungan yang sehat juga harus diperhatikan. Hal ini tuh terjadi karena kurangnya kesadaran diri dari masyarakat setempat. Kebanyakan mereka hanya memikirkan pekerjaan dan gaji yang mereka terima, sehingga membiarkan lingkungan mereka tercemari oleh limbah industri begitu saja. Faktor lain ialah kurangnya pengetahuan dan banyaknya pengangguran juga menjadi salah satu faktor utama kurangnya perhatian dan pengarahan, sehingga masa depan mereka pun tergantung pada pekerjaan yang mereka lakukan sekarang, yaitu menjadi buruh industri. Nah, untuk menanggulangi agar masalah ini tidak terus terjadi dan berkepanjangan, kami berharap agar pemerintah memperhatikan masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan dan juga lebih memperhatikan perbaikan jalan yang terjadi akibat kemacetan. Bahkan kami sebagai masyarakat berharap setidaknya ada dibangun sentra usaha bagi pengusaha lokal, memperhatikan pembangunan, memperhatikan pendidikan, bahkan memperhatikan lingkungan masyarakat yang dicemari oleh perusahaan yang datang di tengah-tengah masyarakat. Karena sangat disayangkan bahwasanya banyak sekali pengangguran dan bahkan banyak sekali anak-anak yang putus sekolah dikarenakan mereka lebih memilih untuk bekerja dibandingkan untuk sekolah. Sehingga berkurang lagi generasi muda yang berpikir untuk Indonesia ke depannya. Semangat untuk kita semua generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.